Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkoneksikan N8N ke Supabase. Jadi saya berikan satu contoh use case sederhana, tapi ini harusnya nanti bisa membuat kita paham ya secara fundamental bagaimana cara mengkoneksikan N8N ke Supabase. Jadi contohnya ini kita buat form submission, kemudian kita create ya, kemudian kita bisa melihat semua data dari Supabase itu di N8N tuh ya. Kalau misalnya kita langsung buka di Supabase-nya, itu tampilannya seperti ini. Ya, ini keren banget. Jadi silakan teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita praktek ya, kita bahas dulu materinya. Yang pertama, untuk PostgreSQL ini adalah database relasional yang modern dan juga powerful, teman-teman. Ya. Kemudian untuk Supabase, ini kalau misalkan kita pakai Supabase ya, PostgreSQL-nya itu siap pakai dengan dashboard dan juga API otomatis ya. Kemudian cocok untuk pemula juga, nggak perlu setup server sendiri. Ini untuk pendahuluannya ya. Kemudian perbandingannya gimana dengan PostgreSQL yang kita manage di DB ya, ataupun di VPS, misalkan di server sendiri atau di VPS sendiri. Jadi untuk PostgreSQL yang di VPS ya atau manage DB ini full control ya, tetapi kita perlu setup manual. Kemudian kalau di Supabase ini PostgreSQL-nya itu sudah otomatis include gitu ya. Dengan dashboard, kemudian ada API, kemudian storage ya. Yang intinya dia itu cepat dan juga praktis. Keduanya sama-sama PostgreSQL, cuma bedanya di fitur tambahan dan juga kemudahan penggunaannya. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita perlu integrasi awal ya. Kita perlu praktek dulu supaya lebih paham gimana cara integrasi N8N ke Supabase. Tapi mungkin yang pertama kita perlu daftar dulu di Supabase-nya. Nah, sebelum kita masuk ke N8N-nya, teman-teman harus login dulu atau harus punya akun Supabase. Kalau belum, silakan teman-teman bikin dulu ya, searching aja di Google seperti ini, atau langsung ke supabase.com. Ini dipilih aja, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, itu kita bisa langsung aja login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya akun, itu bisa buat ya di sini, sign up now. Itu bisa buat via email dan password atau bisa continue with GitHub. Ini kalau misalkan punya akun GitHub ya. Di sini saya lanjut with GitHub ya. Karena saya sudah bikin sebelumnya. Nanti kalau misalkan teman-teman bikin baru itu harusnya ada tambahan inputan ya. Nanti pilih aja untuk yang free plan atau yang gratis. Karena untuk limitasinya itu masih lumayan gede untuk Supabase yang versi gratis ini. Jadi aman ya untuk kita belajar. Oke, di sini untuk organisasinya saya sudah bikin tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan sudah login, harusnya tampilannya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita perlu membuat project baru terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik aja di sini new project. Nanti tampilannya seperti ini ya. Di sini ada organisasi kita, kemudian di sini ada nama project, kemudian database password. Nah, ini bisa teman-teman isi ya, misalkan ini saya isi aja kayak gini. N8N Supabase 01. Nah, untuk database-nya ini silakan teman-teman bisa generate ya atau bisa ditulis sendiri. Di sini saya pilih generate aja, kemudian saya copy. Jadi silakan teman-teman simpen ya untuk passwordnya. Ya, ini DB passwordnya disimpan, kemudian project name-nya bisa disimpan juga. Project name. Oke, sip ya. Di sini Dedi Nugroho ORG. Oke, sip. Kemudian ini nanti saya save. Kemudian untuk regionnya ya di sini adalah Singapura ya karena kita pilih yang terdekat. Ini terdekat itu Singapura.
Nah, kalau misalkan sudah, ini langsung saja kita create new project. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Tuh ya. Jadi nggak perlu bingung untuk teman-teman yang baru pertama menggunakan Supabase ya. Jadi kita belajar bareng. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sidebar di sebelah kiri ini ada banyak menu. Ada tabel editor, SQL editor ya, database, dan yang lainnya. Ini fitur-fitur tambahan. Jadi nanti yang kita butuhkan itu adalah bagian database ya. Jadi nanti kita ke SQL editor ya, database dan juga tabel. Ya. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk kredensialnya ya. Bukan buat sih, tapi sebetulnya kita ambil ya. Kita ke project setting di sini, teman-teman. Nah, di bagian project setting, kemudian kita pilih yang data API di sidebar kiri. Ya, jadi pertama ke project setting, project yang sudah kita buat tadi, kemudian kita ke data API. Nah, di sini ada URL nih, ya, ada URL yang nanti kita bisa buat untuk menghubungkan dari N8N ke Supabase. Ini kita copy aja, kemudian kita simpan nih, ya, URL. Nah, kayak gini. Kemudian selanjutnya kita bisa ke APK di sini. Nah, di sini ada yang namanya non public dan juga service role secret. Nah, ini kita copy aja. Ya. Service role secret. Oke, ya. Kemudian setelah itu kita hubungkan nih, ya. Kita hubungkan dari N8N ke Supabase. Tapi sebelum itu kita perlu buat tabel terlebih dahulu. Teman-teman bisa ke SQL editor di sini. Kemudian bisa pakai SQL query dari saya. Cuman ini nanti saya share-nya di grup N8N eksklusif ya. Jadi silakan tulis seperti ini ya. Ini bisa di screenshot, nggak apa-apa. Tuh ya. Kemudian kalau sudah ini kita paste nih di sini. Tuh. Seperti ini. Ya, jadi kita membuat tabel user ya. Kemudian isinya itu ada ID, kemudian ada name, email dan juga nomor handphone. Ya. Kita run aja di sini. Di pojok kanan bawah. Ini kan ada tombol hijau nih, kita run. Nah, nanti resultnya itu sukses tuh ya. Sukses. Bagaimana cara kita lihat untuk isi tabelnya itu kita bisa lihat di bagian sini nih. Database. Kemudian kita ke tabel. Tuh ya, jadi kita ke database, kemudian ini kan udah ada nih tabel user nih. Untuk detailnya itu kita ke tabel di sini. Tuh ya. Kita lihat di tabel editor. Atau kita bisa langsung selain dari database ya, kita bisa langsung ke tabel editor. Nah, di sini sudah ada satu tabel yang namanya user tuh. Ada ID, ada nama, ada email dan juga ada nomor telepon. Nah, ini kita sudah selesai untuk bagian Supabase-nya. Sekarang kita perlu integrasi dari N8N ya ke Supabase di sini. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk workflow-nya. Ya, kita buat dulu untuk workflow-nya. Kita kasih nama Supabase 01 gitu ya. Supabase 01. Oke, selanjutnya saya mau bikin seperti tutorial sebelumnya ya, supaya paham. Jadi kita langsung input form di sini. Klik aja add di sini, teman-teman. Nah, untuk triggernya itu kita pilih on form submission. Kenapa ya? Supaya nanti lebih kelihatan UI-nya. Bahwa kita masukin data dari form, kemudian setelah itu nanti datanya akan masuk di tabelnya Supabase. Nah, ini form 1 gitu ya. Form user. Nah,
Ini kita tambah elemen. Di sini kan ada nama, email, phone ya. Di sini name, tipenya tag, kemudian ini input name. Elemennya ini email. Ini kita pilih email supaya nanti ada validasinya. Oke, kita tambah satu lagi ya. Di sini phone. Untuk tabnya ini kita pilih number, input phone. Untuk semua fieldnya ini kita buat require, jadi wajib diisi. Nah, kalau misalnya sudah, kita coba execute nih. Tuh, muncul ya. Ini misalkan Deddy Nugroho, kemudian di sini langsung kita submit. Ya. Kita lihat di sini outputnya. Tuh, sudah masuk ya di outputnya. Tapi di Supabase-nya di sini belum masuk nih kalau kita refresh. Kenapa belum masuk? Ya karena belum kita hubungkan ke Supabase. Jadi yang pertama kita perlu menghubungkan dulu ya. Kita bisa langsung pakai, sebetulnya ada dua cara. Cara yang paling mudah itu kita bisa langsung ke node Supabase-nya. Jadi dari N8N itu dia sudah menyediakan node langsung ke Supabase. Ini lebih mudah. Atau bisa ke Postgre nih ya. Bisa ke Postgre. Ini juga bisa, tinggal nanti dikonekkan untuk kredensialnya itu ke Supabase ya. Cuman kalau saya ya lebih pilih yang lebih mudah ya. Kita pilih Supabase, kemudian kita pilih yang create row karena kita menambahkan data di baris baru. Nah, untuk kredensialnya di sini saya sudah punya ya. Kalau misalkan belum, bisa create new kredensial di sini. Caranya ini saya hapus dulu ya. Oh ya, saya buat baru aja. Caranya adalah yang tadi sudah kita simpan ya. Hostnya itu kita isi seperti ini dari project URL. Kemudian untuk service role secret itu kita isi yang ini ya, yang tadi sudah kita simpan. Hapus saja, kemudian kita paste. Oh ya, harusnya kalau kita save ini berhasil nih. Tuh ya, sukses ya. Kalau sudah sukses seperti ini harusnya sudah terhubung. Kita tinggal isi aja ini misalkan data Supabase ya. Kemudian ini row, operationnya kita pilih create. Kemudian untuk nama tabelnya ini kita pilih user karena kita buatnya itu namanya user. Nah, di sini kita bisa auto atau bisa isi manual. Kita pilih yang manual aja. Kemudian yang pertama yang perlu kita isi adalah name, email, dan nomor telepon ya. Untuk name ini kita drag and drop aja di sini sampai warnanya hijau dan muncul resultnya. Jadi result ini adalah output dari yang sebelumnya kita buat. Kemudian untuk email kita drag and drop lagi di sini. Tuh, keren ya. Kemudian setelah itu untuk bagian phone ya, nomor handphone ini kita masukkan lagi ya. Untuk nomor handphone karena kita pakai number jadi nolnya itu nggak ngikut, jadi kita perlu tambahkan manual nih. Kita kasih plus, kemudian string tanda petik 2 ya, tambahkan 0 di sini ya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung execute. Nah, harusnya ini sudah masuk karena udah sukses ya. Kalau di sini kita refresh, oh tanpa di refresh juga udah bisa ya, udah muncul. Tapi kalau misalkan pengen di refresh juga nggak masalah. Jadi ini datanya sudah masuk, ini ID-nya itu otomatis. Kemudian ini nama, email, nomor handphone. Contoh nih, misalkan, ini jangan lupa di save ya. Kalau misalnya pengen lagi nih, fulan gitu ya. fulan@gmail.com 085. Ini diisi aja. Kemudian kita submit. Tuh, udah sukses ya. Di sini fulan sudah sukses, kemudian create row-nya ini juga sudah sukses. Harusnya kalau kita lihat di Supabase-nya, ini harusnya sudah muncul. Kalau misalnya belum muncul, kita bisa refresh nih. Oh, udah muncul ya. Tuh, seperti ini teman-teman. Jadi untuk tahap pertama ini harusnya teman-teman sudah paham. Intinya adalah kita mengkoneksikan antara N8N dengan Supabase. Jadi mudah banget kalau misalkan teman-teman
betul-betul pelajarin ya, betul-betul pelan-pelan mengikuti video ini, harusnya teman-teman sudah paham. Nah, kalau misalkan kita mau lihat datanya itu di N8N, jadi kita nggak perlu nih buka-buka Supabase gitu ya, bisa juga. Kita tinggal tambahkan nih Supabase di sini. Kita pilih yang Get Many Row. Jadi kita ambil semua data di Supabase. Ini Get Many, kemudian tabelnya users, limitnya misalkan 50, kita ambil semua. Ya. Jadi kita bisa ambil sesuai filter atau kita ambil semua. Ya. Tuh. Harusnya muncul nih. Kan ada dua ya. Kita coba execute lagi. Misalkan Doni. Ya. Nah, kemudian untuk fontnya itu kita isi, kemudian kita submit. Ini sudah sukses. Harusnya kalau kita lihat di lognya ya. Oh, ini belum. Coba ya. doni@gmail.com. Oke, ini udah berhasil ya. Kita lihat di sini untuk Doninya sudah masuk, sudah di formnya itu sudah masuk, kemudian di create row-nya itu dia sudah insert ke database, ke tabel user. Kemudian get many row di sini menampilkan semua. Tuh. Jadi kita nggak perlu nih buka-buka database atau buka-buka Supabase-nya. Tapi kalau kita mau buka itu juga bisa. Tuh, muncul ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah video yang basic ya. Kalau misalkan teman-teman sudah paham Supabase. Tapi buat yang belum pernah menggunakan Supabase, ini video ini harusnya sangat bisa membantu karena betul-betul nanti teman-teman bisa menyimpan semua data itu di Supabase. Ya. Walaupun kalau pakai versi gratis ada limitnya ya, tapi limitnya itu udah oke banget kalau kita lihat Supabase. Nah, ini kalau kita lihat di pricingnya, ini untuk free-nya itu dia bisa unlimited API request, 50.000 active user ya dalam 1 bulan, kemudian 500 mega untuk database size, tuh 1 giga file storage. Ini harusnya kalau untuk data yang masih ya kecil ya, untuk kita belajar nih harusnya masih aman banget. Tapi kalau misalkan nanti mau serius ya dan tetap pakai Supabase, ini biayanya bisa $25 per bulan. Tapi kalau misalkan bisnisnya itu udah profit ya, udah menguntungkan, harusnya nggak jadi masalah. Anggap aja ini sebagai bentuk, ya kita sewa database lah, manage DB, cuman harganya memang sedikit lebih mahal. Seperti itu teman-teman untuk tutorial ya, integrasi awal dari N8N ke Supabase. Nah, untuk kesimpulannya, Supabase ini adalah PostgreSQL dengan UI dan fitur tambahan yang sangat banyak. Oke, dan lebih mudah dipakai untuk pemula. Jadi walaupun fiturnya banyak, tapi memang mudah gitu ya kita gunakan. Kemudian untuk workflow N8N ini bisa langsung connect ke Supabase tanpa perlu setup server. Kemudian cocok juga untuk automation skala kecil menengah, untuk prototyping dan juga belajar konsep database. Nah, untuk next step-nya ini silakan teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk fitur-fitur advance yang ada di Supabase. Ya. Nanti untuk banyak use case itu bisa juga, silakan bisa dikembangkan sendiri. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang ingin join di grup ya, di sini saya buat grup N8N eksklusif. Itu nanti teman-teman bisa mendapatkan gratis workflow dan juga note di N8N ya, yang sudah saya buat di YouTube. Itu nanti saya taruh di Google Drive ya. Jadi saat ini ketika saya buat seperti ini, misalkan ada query nih ya, query SQL editor, kemudian ada workflow-nya seperti ini, itu saya share di Google Drive ya untuk teman-teman yang join di grup N8N eksklusif. Kemudian terkait prioritas jawaban, jadi kalau misalkan tanya itu saya semaksimalnya menjawab ya, selama itu dalam kapasitas saya. Kemudian nanti untuk kedepannya itu saya akan share juga untuk materi yang lebih banyak ya, yang nggak saya share di YouTube juga.
Kemudian untuk diskusi member nih sudah pasti lebih serius karena kan berbayar ya. Kemudian untuk yang grup free, jadi saya itu punya grup N8N free gratis, cuman ini sudah saya close ya, sudah nggak bisa masuk. Jadi kalau misalkan pengen join ya yang berbayar di sini. Ya, jadi nanti materinya akan terus update seperti itu teman-teman. Untuk joinnya bisa via Kliki atau via Mayar. Jadi sesuaikan dengan oh saya lebih mudah di Mayar atau saya lebih mudah di Kliki. Jadi silakan teman-teman join. Oke? Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.